Mungkinkah itu alasan kenapa Dennis tidak ikut comeback? Dengan tujuan agar dua member baru ini SM Entertainment yang akhirnya menyebutkan girl group baru lagi. Waduh. Jadi di sini ada komentar yang menyebutkan bahwa kebanyakan yang ngasih komen buruk ke April itu adalah netizen Indonesia. Annyeonghaseyo, user Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, cinggu untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. But wait, sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, cinggu untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Sudam yang tak sengaja menyebutkan nama Dennis. Jadi dalam live terbaru Sudam secara tidak sengaja menyebutkan nama Dennis dan segera setelah itu suasana menjadi berubah. Entah Sudamnya memang mendapatkan pesan dari manajer atau memang mereka merindukan Dennis. Dennis sendiri diketahui sedang tidak aktif dalam kegiatan bersama dengan Secret Number dan berikut adalah respon dari Lucky setelah melihat bagaimana Sudam di dalam live tersebut. Syukurlah mereka masih berhubungan yang baik tentu dong. Soalnya kan nggak ada problem juga. Ini kan masalah kontrak gitu ya kan, bukan masalah antar membernya. Tentu masih berhubungan yang baik juga. Kayaknya nggak ada harapan lagi si Dennis bertahan di Secret Number. Kalau keluar bilang aja, Beh, kita siap kok dengernya apapun itu. Secret Number selalu kita dukung, apapun yang terjadi jangan hilang tanpa kabar. Sudam selesai ngomong gitu langsung nunduk ya. Ini antara spoiler Dennis gabung lagi atau emang Sudamnya keceplosan. Sudah mungkin rindu Dennis, kami juga rindu Dennis. Sudah kuduga ternyata benar. Mungkin kita harus terbiasa tanpa Dennis, tapi tetap ngebayasin Dennis walaupun dia udah pindah. Kok gue nangis ya? Gue belum bisa untuk menghadapi kenyataan nanti deh. Muka yang lain sih biasa, muka Lia yang nggak biasa. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan kalau kita berbicara tentang Dennis, alasan tidak aktifnya Dennis bersama dengan Secret Number itu dipenuhi dengan teka-teki. Ada menyebutkan bahwa dia itu pergi kuliah ataupun melanjutkan pendidikan. Lalu ada juga yang bilang dia ini keluar dari Secret Number. Dan masih banyak opini-opini yang bertebaran di luar sana. Hal itu juga sebenarnya tak terlepas dari sebuah akun prediksi yang telah memprediksi tentang Secret Number. Jadi, pada saat dia memprediksi, dia menyebutkan bahwa akan ada 2 member yang ditambahkan. Dan setelah 2 member ini ditambahkan, ada 1 member yang keluar. Dan member yang keluar itu adalah Dennis Secret Number. Teori tentang Dennis yang keluar dari Secret Number juga diperkuat dengan fakta bahwa dalam comeback kali ini, Minji menjadi main vokal, yang mana seperti diketahui bahwa di Secret Number Dennis lah yang menjadi main vokal. Tak hanya itu saja, Zhu yang menjadi member baru dari Secret Number juga memperkenalkan dirinya sebagai Maknae dari Secret Number untuk kali ini. Dan as you know bahwa yang menjadi Maknae di Secret Number sebelumnya adalah Dennis. Lalu apa yang terjadi dengan Dennis? Apakah dia memang benar-benar keluar dan juga meninggalkan Secret Number? Sebenarnya agak menarik ya untuk membahas tentang hal yang satu ini, dan aku juga mau ngajakin kalian untuk melihat bagaimana latar belakang dari seorang Dennis. Jadi untuk Dennis sendiri, dia itu lahir pada tanggal 11 Januari 2001 di Houston, Texas. Dennis juga diketahui pertama kali muncul sebagai kontestan di acara kompetisi K-pop Star 5. Selama waktunya di acara itu, dia adalah anggota unit untuk Mazinga. Grup ini juga tereliminasi di episode 20 setelah menempati peringkat ketiga. Setelah berakhir di K-pop Star, akhirnya Dennis ini bergabung di agensi YG Entertainment, dan kalau nggak salah itu bergabung selama 2 tahun. Hingga pada akhirnya tahun 2018 dia keluar, masuk ke Fine Entertainment, dan pada akhirnya debut bersama dengan Secret Number. Dan juga di sini aku juga sudah mengulik bagaimana hasil wawancara dari Dennis. Jadi pada saat Dennis tampil dalam K-pop debut dari Dive Studio, dia bercerita bahwa dia ini sudah ingin menjadi artis sejak kecil. Keinginannya pun didukung oleh kedua orang tuanya, meski pada akhirnya ia harus berjuang keras untuk dapat mewujudkan mimpinya tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Selena Gomez dan Demi Lovato menjadi inspirasinya untuk menuju ke dunia entertainment. Selain itu, ia juga menjadikan Ariana Grande sebagai inspirasinya. Untuk lebih jelasnya, dia mengatakan kayak gini, aku langsung bacain ya. Aku juga suka Ariana Grande yang saat itu masih berambut merah. Oke, masih berambut merah. Maksudku mereka yang dari Disney beranjak dari aktor dan aktris cilik menjadi penyanyi yang menulis lagu dan mengawasi produksinya sendiri. Itu sangat menginspirasiku. Tolong dicatat deh kata-kata Dennis di Dive Studio tadi. Dia bilang dia sangat terinspirasi juga dengan Ariana Grande yang rambutnya berwarna merah. Kalian itu pasti tahu di Secret Number, terutama di era Gadget Boom, warna rambut dari Dennis apa? Yops, warnanya merah juga guys. Dan memang seperti yang aku tahu, Dennis ini juga, kalau nggak salah dia itu suka nulis lagu ya, karena dia juga punya akun SoundCloud. Jadi dia emang suka banget nih untuk memproduksi lagunya juga. Nah Cinggu, dari hasil wawancara tadi, masuk akal nggak sih kalau kita menyebutkan bahwa Dennis ini telah menyerah atau tidak ingin lagi menjadi artis?
Masuk akal nggak? Karena sejak kecil dia ini sudah bermimpi untuk menjadi seorang artis. Karirnya juga baru dimulai dan dia untuk ke tahap ini juga tidak mudah, bener nggak? Itu loh, banyak banget rintangan yang harus dihadapi. Ikutin K-pop star dulu, training di YG, training di Vine, baru akhirnya dia itu dapat debut. Jadi kalau seandainya dia baru aja debut, habis itu keluar dan juga tidak menjadi member Secret Number lagi, agak masuk akal nggak sih? Maksudku kayak gini guys, maybe ini tuh adalah strategi marketing dari Vine Entertainment. Bayangkan aja, dua member diperkenalkan setelah mereka debut, tentu ini akan menjadi perbincangan di kalangan penggemar dong, dan meningkatkan rasa penasaran mereka tentang grup tersebut. Apalagi dua member barunya punya kewarganegaraan Korea. As you know bahwa member-member dari Secret Number itu kan terdiri dari berbagai macam kewarganegaraan. Dita dari Indonesia, Lea dari Jepang, Jinny, Dennis, Korean American, Sudan pure Korea, dan untuk yang baru ini, yang Minji sama Zoo itu adalah asli Korea. Dan kalian juga pasti tahu bahwa orang Korea itu sangat suka banget nge-support orang Koreanya juga guys. Jadi dengan penambahan dua member yang asli berasal dari Korea, ini nanti diharapkan akan menambah animo masyarakat untuk mengenal Secret Number. Karena posisi dari dua member baru ini kebetulan dipegang oleh satu orang yang sama, yaitu Dennis. Mungkinkah itu alasan kenapa Dennis tidak ikut comeback? Dengan tujuan agar dua member baru ini dapat menjadi perhatian banyak orang. Who knows, itu hanyalah teori konspirasiku saja. Mungkin ada yang mau berteori lagi, langsung aja dipersilahkan untuk komen di kolom komentar. Sampaikan opini dan juga teori kalian. Anyway, aku nggak percaya kalau Dennis meninggalkan Secret Number. Mungkin untuk saat ini dia itu lagi vakum guys. Karena ya, secara logika, kalau dia emang keluar dari Secret Number, kenapa nggak langsung diumumkan untuk keluar saja? Karena seperti yang aku tahu juga, kalau ada member yang emang udah out dari grup, itu biasanya langsung diumumkan gitu saat itu juga. Karena kalau nggak diumumkan saat itu saja, ini juga menimbulkan harapan baru untuk penggemar. Kalau nanti, suatu saat nanti atau di masa depan nanti member ini dikabarkan keluar dari grup tersebut, ini juga akan menimbulkan kekecewaan di kalangan penggemar karena mereka itu sudah menunggu idol tersebut untuk tampil lagi, tapi nggak tampil-tampil dan pada akhirnya keluar. Tentu ini akan membuat kekecewaan dan agensi biasanya sangat menghindari hal tersebut. Ya, kita harapkan yang terbaik saja ya buat Secret Number. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua kali ini tentang SM Entertainment yang akhirnya menyebutkan girl group baru lagi. Waduh, SM Entertainment akan menyebutkan girl group baru yang beranggotakan POA, personel SNSD, Red Velvet, dan juga aespa. Sebelumnya, di tahun 2019 lalu, SM Entertainment pernah menyebutkan boy group gabungan yang beranggotakan personel SHINee, EXO, dan NCT yang bernama Super M. Kini, tepat pada pukul 00.00 waktu Korea Selatan pada hari Senin, 27 Desember, SM Entertainment mengumumkan bahwa mereka akan menyebutkan ke grup gabungan yang bernama GARD atau Girls on Top. GARD atau Girls on Top akan beranggotakan POA, Taeyeon, dan Hyeon SNSD, Seulgi dan Wendy Red Velvet, serta Karina dan juga Winter dari aespa. Nah, Girls on Top akan tampil perdana pada tanggal 1 Januari 2022 melalui konser gratis yang digelar oleh SM Entertainment. Sedangkan untuk lagu debut dari Girls on Top akan dirilis secara resmi pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 18.00 waktu Korea Selatan mendatang. Waduh, nggak sabar nih untuk menyaksikan bagaimana debut dari Girls on Top. Sebelumnya memang sudah diprediksi, memang kayaknya akan ada Super M versi cewek. Karena kalau nggak dibuatin Super M versi cewek juga kayak sia-sia gitu nggak sih? Karena udah ada versi cowoknya, masa versi ceweknya nggak dibuat? Apalagi di SM Entertainment itu kan dipenuhi dengan idol-idol yang berkualitas dan juga bertalenta semua. Jadi kalau nggak dibuatin versi ceweknya juga agak sia-sia, bener nggak? Dan sementara itu sebelumnya SM Entertainment juga mengumumkan terkait album Winter yang melibatkan para artis di agensi tersebut. Juga tampaknya perlu bersiap nih untuk beberapa kolaborasi mengejutkan dalam album Winter kompilasi SM Town 2021 mendatang. SM Town SM Culture Universe ditetapkan untuk dirilis pada tanggal 27 Desember mendatang. Album Winter SM Town SM Culture Universe Express akan menampilkan track kejutan oleh semua artis SM Town favorit penggemar. Ini juga menjadi album Winter pertama yang dirilis SM setelah sekian tahun. Pertama adalah double title track dari album ini adalah Light Hope From Kwangya yang dinyanyikan oleh semua artis SM Town dan Dreams Come True yang dinyanyikan oleh aespa. Selain itu, album ini juga akan menyertakan lagu baru dari TVXQ dan Girls' Generation of GG. Untuk TVXQ sendiri terakhir kali comeback dengan mini album New Chapter 2 The Truth of Love yang dirilis pada Desember 2018. Sedangkan Girls' Generation of GG terakhir kali merilis single Lil Touch pada tahun 2018. Fans itu tentu akan bersemangat mendengar dua grup ini menyiapkan track baru di album Winter ini.
Dan untuk kolaborasi unik mereka adalah untuk unit ballad SM tahun 2021 itu terdiri dari Kyohyun Super Junior, Onyu Shiny, dan TL NCT yang akan menyanyikan lagu Ordinary Day. Sementara untuk unit rap 2021 menampilkan Taeyong, Jeno, Handley, dan juga Yang Yang dari NCT serta Giselle dari aespa yang akan menyanyikan lagu hip hop berjudul Zoo. Dan terakhir untuk unit Magna SM tahun 2021 itu akan ada Yeri Red Velvet, Haechan, Chandler, dan juga Jisung NCT serta Ningning aespa. Itu akan menyanyikan lagu remake tahun 2021 dari Snow Dream yang aslinya dirilis sebagai lagu musim dingin SM tahun pada tahun 2006 yang lalu. Waduh, nggak sabar untuk menantikan bagaimana kolaborasi dari para artis SM Entertainment. Jadi dengan adanya kolaborasi antar artis di SM Entertainment, gak heran kalau artis SM Entertainment itu memang terkenal memiliki kekeluargaan yang sangat dekat, bener nggak? Terlepas ada yang cinlok mungkin ya kan, ya nggak apa-apa lah ya, itu kan hak mereka juga. Dan sungguh untuk berita terakhir kita akan ngebahas tentang apa yang terjadi dengan April. Lalu bagaimanakah perkembangan untuk kasusnya? Apakah sudah ada perkembangan atau enggak? Karena kemarin udah banyak banget yang nanya sama aku, jadi aku pun melakukan research sedikit demi kalian. Sudah mau di penghujung tahun, namun belum ada juga kabar nih mengenai update dari kasusnya Hyunju dan juga member April. Dan untuk seperti berita yang aku baca terakhir kali atau tepatnya di bulan September, Hyunju juga sudah membagikan bagaimana update untuk kasusnya bersama dengan April dan juga di SP Media. Di Instagramnya, Hyunju menuliskan kayak gini, aku langsung bacain ya. Dalam kasus adikku, meski kasus pencemaran nama baik terhadapnya telah ditutup, penggugat mengajukan banding. Jadi kejaksaan saat ini melakukan proses banding. Dan untuk anggota April A itu telah mengajukan gugatan melawanku lewat Perma Hukum B dan polisi juga masih dalam tahap investigasi. Untuk nama membernya disensor ya, nggak langsung disebut. Aduh, oke, I see. Dia juga kemudian mengungkap bahwa member April yang namanya disamarkan sebagai C juga mengambil langkah serupa lewat Perma Hukum D. Selain itu, Hyunju juga menjawab sejumlah tuduhan dan juga kecurigaan terhadapnya yang berseliweran di media sosial. Salah satunya adalah tuntutan ibunda dari Chaewon April yang menuding Hyunju gagal menghadirkan barang bukti saat investigasi polisi dan menolak interogasi tatap muka yang menghadirkan penggugat dan juga tergugat. Hyunju kemudian mengatakan, mengenai investigasi tatap muka aku tak pernah menolak dan aku juga tak pernah menerima permintaan untuk investigasi tatap muka dalam kasus di mana aku dituduh telah melakukan penolakan. Ia juga mengaku tak menyerahkan pesan teks dari orang tua para personel April karena merasa hal ini tak berhubungan langsung dengan kasus yang dihadapi dirinya, sang adik maupun temannya itu. Mengenai tuntutan untuk membuka bukti ke publik termasuk catatan medis, Hyunju pun mengatakan, mengenai catatan medisku, mohon maaf, ini adalah sesuatu yang sangat sensitif untuk diunggah secara terbuka. Aku juga tak ingin membukanya karena ini bisa membuat tak nyaman. Sekali lagi, aku meminta pengertiannya dan karena aku telah memasukkan semuanya ke pihak berwenang yang tengah menginvestigasi. Dan jika kalian menunggu, aku akan menginformasikan hasilnya. Dan juga untuk yang terakhir kali, seperti yang aku lihat juga di sosial media, khususnya di TikTok, itu banyak banget loh netizen-netizen yang sudah menyampaikan kecurigaan mereka terhadap Hyunju. Beberapa komentar di sana menyebutkan bahwa Hyunju ini akan berubah dari yang the victim itu akan menjadi main villain. Beberapa kecurigaan terhadap Hyunju dari netizen dapat kalian lihat di videoku yang berikut ini. Jadi di situ udah aku bahas dan aku juga sudah masukin di bagian recommendation. Nanti kalian cek ya bagaimana video yang di situ. Aku males sih jelasin itu lagi soalnya panjang banget guys. Kalau kita bahas di video ini kayaknya gak cukup. Makanya kalian langsung aja tonton video itu untuk mengetahui apa aja sih kecurigaan dari netizen kepada dia. Dan seperti yang aku pantau di TikTok, salah satu hal yang mengganjal menurut netizen adalah bagaimana Hyunju membuka channel YouTube di saat permasalahan itu lagi mencuat. Video pertama dari Hyunju seperti yang aku lihat sih diupload 7 bulan lalu guys. Dan untuk kasus antara Hyunju dan April itu mencuat di bulan Februari 2021. Untuk kondisi yang satu ini kita sebenarnya tidak bisa menyimpulkan secara gamblang bahwa oh Hyunju ini cuman kayak manfaatin situasi doang. Karena Cinggu ada beberapa alasan loh kenapa seseorang itu membuka channel YouTube. Yang pertama adalah dikarenakan dia memang sudah membuat planning gitu. Jadi siapa tahu bahwa dia ini memang sudah memiliki planning untuk membuka channel YouTube di tahun 2021. Dan untuk idol K-pop sendiri membuat channel YouTube bukan sesuatu hal yang dianggap aneh dan itu memang sudah banyak banget dilakukan oleh idol-idol K-pop yang lain. Dan mereka juga membuat YouTube itu banyak alasannya. Yang pertama, ada yang pengen untuk dapat berkomunikasi lebih baik dengan penggemar. Ada juga yang menjadikan YouTube ini sebagai sarana untuk menunjukkan keterampilan dia kepada para netizen di seluruh dunia. Dan ada juga yang menjadikan YouTube ini sebagai penghasilan tambahan. Nah untuk Hyunju,
Who knows kenapa dia membuka channel YouTube-nya. Tapi setelah aku lihat-lihat bagaimana aktivitas di YouTube-nya, kayaknya alasan dia untuk membuka YouTube adalah supaya dapat berkomunikasi dengan penggemar. Karena kebanyakan konten-konten di dia adalah tentang vlog kayak gitu sih. Dan untuk opsi yang kedua atau opini yang kedua, ini berdasarkan opini dari netizen. Jadi ada yang menyebutkan bahwa Hyunju membuka channel YouTube itu untuk memanfaatkan situasi. Ngerti nggak? Jadi dikarenakan sudah banyak yang memihak kepada dia, banyak yang support dia. Dengan adanya channel YouTube tentu ini juga akan memberikan keuntungan kepada dia. Karena dia ini mendapatkan banyak simpati dari orang-orang. Jadi nantinya orang-orang ini akan banyak berlangganan ke channel YouTube-nya dia. Dan tentu ini juga memberikan keuntungan bagi seorang Hyunju. Kayak gitulah opini-opini dari netizen. Dan kita juga tidak tahu mana yang benar. Hanya Hyunju lah yang tahu. Dan juga aku memang nggak ngikutin Hyunju ya. Tapi seperti yang aku lihat baik di YouTube dan juga di Instagram itu mengalami penurunan terhadap follower. Khususnya untuk di Instagram. Seperti yang kalian lihat dari followersnya yang cuma segini tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Dan kita juga tidak tahu kenapa followersnya itu dapat berkurang. Karena aku nggak nge-follow Hyunju, aku nggak bisa memberikan alasan. Yang memberikan alasan adalah orang-orang yang telah nge-unfollow Hyunju. Aku nggak tahu ya di YouTube dari Hyunju ini sudah ditutup loh komentarnya. Aku cek semua video-videonya itu memang sudah di-close komentarnya. Dan untuk jumlah subscriber juga tidak diperlihatkan. Dan kita juga tidak tahu kenapa hal itu dapat terjadi. Dan untuk masalah like dan juga dislike nggak terlihat juga sih di beberapa video. And then kapan sih masalah ini dapat selesai? I mean we have to know loh guys, siapa yang sebenarnya salah dan juga siapa yang sebenarnya benar. Jujur ya, aku nggak bisa percaya bahwa oh ini yang salah, oh ini yang salah. Karena kalian tahu lah ya, di dunia maya itu semuanya dapat dipalsukan gitu. Dan bahkan nggak cuma dipalsukan saja sih guys, tapi ada juga beberapa hal yang seringkali dilebih-lebihkan oleh netizen ataupun autor yang telah mengupload video tersebut. Dan cikgu seperti yang aku baca di komentar-komentar dari akun Instagramnya Hyunju dan juga akun Instagramnya April, itu tetap sih ada dua kubu. Yang pertama adalah kubu yang mendukung mereka, yang kedua adalah kubu yang hujat mereka. Dan cikgu untuk video terakhir dari April, aku kan udah cek nih. Dan kalian tahu nggak, aku nemuin something sini, nemuin komentar yang kayak gini. Coba kalian baca. Jadi di sini ada komentar yang menyebutkan bahwa kebanyakan yang ngasih komen buruk ke April itu adalah netizen Indonesia. Karena katanya netizen Indonesia itu nonton video YouTube yang viral yang ngebahas April. Emang bener ya kayak gitu? Dan untuk kontrak dari April juga kemungkinan kecil sih untuk berlanjut dikarenakan kontroversi yang satu ini. April sendiri itu kan memulai debutnya di bulan Agustus 2015. Jika grup K-pop punya kontrak 7 tahun, bukannya kontrak dari mereka juga akan segera berakhir ya? Tepatnya di tahun depan kan? Jadi masa depan dari April memang bergantung pada penyelesaian kasus ini. Jika dibiarkan secara terus-menerus, ini akan menghambat karir mereka. Dan bukan hanya karir dari grupnya saja, namun karir dari membernya akan di-cancel. As you know, budaya pengcancelan terhadap artis yang punya skandal di Korea memang sangat sering terjadi. Dan meski ada dari mereka yang dimaafkan, namun ada pula nih dari mereka yang tak mendapatkan kesempatan kedua. Lalu, siapakah yang pada akhirnya bertahan? Apakah Hyunju ataupun April? Apapun pilihan kalian, tolong jangan sampai bermuka dua pada suatu saat nanti. Sekarang kalian nge-support ini, nantinya kalian nge-support itu. Jangan kayak gitu ya. Soalnya seperti yang aku lihat sih kebanyakan banyak yang bermuka dua di akhir-akhir ini. Dan cikgu, sekian aja untuk hari ini ya. See you next time di video berikutnya. I'm Yusul pamit. Thanks for watching. Dan selamat menjalani hari kalian semua. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.